Dua tiga anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Della Desmarina dari kelas Biologi A, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi dari mata kuliah Budaya Melayu, yaitu Hukum Adat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum, adat, dan hukum adat. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan di depan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya. Sedangkan adat sebagai salah satu acuan dalam kehidupan senantiasa dihormati dan dijunjung oleh masyarakat sehingga sebutan tak tahu adat dan tak beradat masih menjadi pantangan dan hinaan. Adat berfungsi untuk mengatur hidup bermasyarakat yang diciptakan oleh leluhur nenek mamak yang dahulu. Ajaran-ajarannya untuk membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan di dalam tingkah laku sehari-hari dan perbuatan yang didasarkan kepada ajaran-ajaran berbudi baik dan bermoral mulia sesama manusia dan alam lingkungannya. Peranan adat amatlah besar dalam kehidupan masyarakat adat, masih berperan sebagai acuan yang dijadikan pedoman dalam napas kehidupan dalam melaksanakan hidup, selalu mengacu kepada adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dan hukum adat sendiri adalah aturan-aturan yang diadatkan atau diistiadatkan baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang diatur dan ditetapkan sepanjang adat. Hukum adat berlaku untuk rimba kepung sialang, rimba larangan, dan sebagainya, sebagai suatu wilayah yang dilindungi. Sumber adat berasal dari 3 hal, yaitu adat sebenar adat yang diadatkan, dan adat yang teradatkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang adat yang teradatkan. Mengenai adat yang teradat, ini dijelaskan dalam ungkapan, adat yang teradat datangnya tidak berita, perginya tidak berkabar, kecilnya terancam, besarnya terbawa-bawa. Adat yang disarung tidak berjahit, adat yang berkelindan tidak bersimpul, yang dibawa angin lalu, yang tumbuh tidak ditanam, yang kembang tidak berkuntum, yang bertunas tidak beranting. Adat yang datang kemudian, yang diseret jalan panjang, yang bertenggek di sampan lalu, yang berlabuh di telapak tangan, yang tidak berurat tunggang. Datang angin ia melayang, datang panas ia lekang, datang hujan ia lapuk. Para pemangku dan pemuka adat tempatan menafsirkan ungkapan ini dengan penjelasan bahwa yang dikatakan adat yang teradatkan itu ialah kebiasaan yang lambat laun mentradisi di dalam masyarakat, yang awalnya tidak didasarkan keputusan mufakat atau atas kehendak pihak penguasa secara resmi. Sebab itu, mereka menganggap bahwa adat ini amatlah longgar kedudukannya, karena dianggap tidak ditopang oleh sumber yang jelas, serta tidak pula melalui musyawarah dan mufakat. Namun demikian, adat ini tidak pula boleh menyalahi adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan. Bila disimak adanya
Adat yang teradat ini menunjukkan dinamika masyarakat yang berusaha untuk menyesuaikan perkembangan mereka dengan perkembangan zaman. Melalui adat inilah masyarakat menunjukkan kemauan mereka menyesuaikan dirinya dengan zamannya. Hal ini memberi petunjuk bahwa masyarakat adat tidaklah selamanya statis dan apatis, tetapi terus berkembang dan tidak menolak unsur-unsur kemajuan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Adapun contoh dari adat yang teradatkan itu pertama ada prosesi pernikahan dan proses pengangkatan penghulu. Berikut videonya. Halo Desa Kepo Sumber, hari ini Riyadi sudah berada di Kota Rawang, Salidokete, Kecamatan Ampe Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Dan tepat pada hari ini kita akan menonton prosesi acara dari Batagak Penghulu, Bapak Bima Abdi Aksenta STRTRA yang nantinya akan diberikan gelar Datuk Rangkayo Basa Melintang Sati oleh kaum suku Caniago. Nah, kalau kamu belum pernah melihat sebelumnya prosesi Batagak Penghulu seperti apa, saatnya kita lihat ke dalam. Ayo ikutin Riyadi. Surat Keputusan Pendapatan Adat Negari Tadapur dan Tambang nomor 01/SK/KAN TB/2/2024. Pengangkatan saudara Bima Abdi Aksenta STRTRA sebagai penghulu suku kaum Caniago, Kota Rawang dan Salido Sariburan dalam mengambangkan payung pinang sabuah di balah duo atau padi serumpun dibagi duo di Kenegarian Tambang dengan gelar Datuk Rangkayo Basa Melintang Sati. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.